Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yuk kita sama-sama siapkan hati, siapkan Alkitab juga, supaya kita sama-sama konsentrasi dan diberkati. Karena kita menerima kebenaran firman, sungguh-sungguh ini suara dari Tuhan yang kita percaya Tuhan lagi mau menuntun kita. Amin. Yuk sebelum kita dengar firman, kita mau doa dulu, kita siapkan semuanya. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur buat semua penyertaan Tuhan. Pimpinan-Mu yang membawa kami sampai hari ini. Tolong kami terus ya Tuhan, supaya kami bisa melangkah dalam pimpinan Tuhan. Sehingga hari-hari ini yang kami prioritaskan tepat. Kami mohon campur tangan Tuhan, berkati hamba-Mu yang sampaikan firman, urapi anak-anak-Mu yang beribadah online sama-sama, biar setiap kami semua boleh diberkati. Terima kasih Aba, Roh Kudus beracara dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 1 Desember yang lalu Tuhan tiba-tiba taruh ayat ini di hati saya untuk disampaikan. Dan saya renung-renungkan sampai akhirnya kita masuk di tahun 2021. Ya, dan Tuhan bukakan banyak hal. Rupanya memang itu ayat untuk persiapan masuk di 2021. Paling tidak untuk saya. Tapi karena begitu jadi rema dan berkat, saya rindu sharing hari ini buat kita semua. 1 Tawarikh 22 ayat 19. Mari lihat sama-sama ya. 1 Tawarikh 22 ayat 19. Firman Tuhan berkata begini. Maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Pesan ini adalah pesan Daud untuk Salomo. Ya. Papah Daud ini akan segera mentransfer otoritasnya kepada Salomo. Dan Daud menugaskan tugas baru di era baru buat Salomo yang akan menjadi raja baru pengganti dirinya. Tugas apa itu? Tugas membangun rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu harus dibangun katanya supaya tabut perjanjian dapat dibawa masuk. Karena sampai hari itu tabut perjanjian masih ada di kemah Daud. Ya. Dan perkakas kudus bisa dibawa masuk. Ya, perkakas kudus ada di kota lain. Di tempat kemahnya Musa masih berdiri pada zaman itu. Jadi ini semua dua-duanya mau disatukan nih. Ya, tabut perjanjian yang di kemah Daud sama perkakas kudus yang di kemah Musa. Saudara dikasihi Tuhan, rumah Tuhan harus dibangun. Kenapa? Karena rumah Tuhan itu tidak jadi dengan sendirinya. Biarpun bahan-bahannya udah disiapin sama Daud semuanya. Kayu-kayunya, emas-emasnya, logam-logamnya, tembaga-tembaganya, semua Daud sudah siapkan karena Daud cinta sama Tuhan luar biasa. Tapi Tuhan udah tetapin, ya di era yang baru, generasi yang baru yang akan membangun. Jadi generasi sebelumnya yang menyiapkan. Nah, saudara dikasih Tuhan, apa hubungannya sama kita? 2021 kita ada di era P Aleph. Ini ada di depan mata, tahun integritas. Mari katakan sama-sama dengan saya, tahun 2021 tahun integritas. Sekali lagi, tahun 2021 tahun integritas. Integritas tidak muncul dengan sendirinya. Sama seperti rumah Tuhan, biarpun udah disiapin oleh Daud, tidak bisa berdiri sendiri. Salomo mesti kerja keras supaya rumah Tuhan itu berdiri. Integritas juga demikian. Integritas bukan sesuatu yang jadi sendiri. Enggak, ya. Integritas itu bukan DNA. Integritas itu bukan turunan. Karena papahnya berintegritas otomatis anaknya berintegritas. Enggak. Semua orang harus melalui sesuatu, pembentukan, tantangan, menghadapi challenge, baru kemudian dia menjawab setiap challenge itu, tantangan itu, proses itu dengan baik. Sehingga di setiap hal, di setiap waktu dia bisa tunjukin integritas. Baru integritasnya muncul.
saudara. Ya, itu hasil latihan, itu hasil pembentukan. Nah, model teladan yang paling top terhadap integritas, yang paling sempurna, jelas Yesus Kristus Tuhan. Ya, buat saya, pemahaman saya yang namanya tahun integritas adalah tahun pembentukan, tahun pelatihan untuk menjadi seperti Yesus. Kalau minggu integritas, maka 1 minggu itu kita akan dibentuk sama Tuhan. Kalau bulan integritas, maka 1 bulan kita akan mengalami 30 hari pembentukan oleh Tuhan. Tapi kalau dibilang tahun integritas, berarti sepanjang tahun. Nah, ini tanggal berapa Anda mendengarkan firman ini? Kurangi ya dari 365 hari. Sisa segitu tuh waktu yang akan Anda dan saya hadapi di depan. Sampai targetnya adalah hati, pikiran bisa sama dengan kata dan perbuatan. Ya, karena kalau kata kamus bahasa Indonesia bilang integritas adalah samanya satu situasi di mana hati dan pikiran sama dengan kata dan perbuatan. Gitu. Saudara, rumah Tuhan kita harus bangun karena tidak jadi dengan sendirinya. Integritas harus kita bangun. Rumah Tuhan di zaman hari ini adalah hidup kita. Ya, bukan gedung lagi, tapi hidup kita. Supaya apa? Dikatakan begini, tabut perjanjian bisa dibawa masuk. Apa itu tabut perjanjian? Arti rohaninya buat kita gereja Pentakosta, kita ngerti yang namanya simbolisasi di dalam Alkitab. Tabut perjanjian bisa dibawa masuk, itu bicara soal hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan, tuntunan Tuhan bisa masuk di dalam hidup kita. Kalau kita bangun rumah Tuhan, kalau kita bangun integritas kita, maka hadirat Tuhan, tuntunan Tuhan menguasai ruang paling utama, ruang Maha Kudus di dalam hidup kita. Artinya jadi prioritas, jadi yang utama. Yang kedua, perkakas kudus dibawa masuk. Apa itu perkakas kudus? Di dalam Alkitab Perjanjian Lama dijelaskan bahwa perkakas kudus ditaruh di ruang kudus. Jadi ruang kedua, ruang nomor 1 ruang Maha Kudus, ruang kedua ya itu ruang kudus. Di dalamnya ada 3 perkakas kudus. Yang pertama adalah meja roti persembahan, bicara tentang firman Tuhan. Kaki dian, bicara soal karunia Roh Kudus dan manifestasinya. Mesbah dupa, bicara soal gaya hidup doa, pujian, penyembahan. Rumah Tuhan harus dibangun, integritas harus dibangun supaya Anda dan saya punya yang namanya gaya hidup, lifestyle. Setiap hari mencari firman Tuhan. Mencari firman Tuhan. Meja roti persembahan itu roti selalu tiap pagi oleh para imam diganti dengan roti yang baru. Itu perlambang dari firman Tuhan yang kalau Anda dan saya mau memilikinya, berarti tiap pagi kita juga mesti baca Alkitab, harus ada firman baru yang jadi rema buat kita hari yang baru. Itu berarti meja roti persembahannya sudah di situ. Ya, yang kedua ada karunia Roh Kudus, manifestasi kuasa Roh Kudus. Yang ditulis di 1 Korintus 14 itu bisa terjadi semua karunia itu bisa mengalir dalam hidup kita sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan apa yang Roh Kudus berikan kepada Anda dan saya. Kita kerja nggak cuma dengan kekuatan kita kerja dengan kekuatan Roh Kudus juga. Manifestasi kuasa Roh Kudus bekerja sehingga hikmat bukan cuma hikmat kita yang kita andalkan, ada hikmat dari Tuhan juga. Hidup yang memakai atau dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Jangan coba jalani tahun ini dengan kekuatan sendiri. Tuhan minta biar perkakas kudus itu masuk dalam hidup kita. Artinya gini, biar kekuatan Tuhan masuk dalam hidupmu dan engkau hidup dengan kekuatannya. Amin. Saudara kasih Tuhan, lalu ada mesbah dupa, gaya hidup doa, pujian, penyembahan. Doa, pujian, penyembahan jangan jadi barang asing
tapi harusnya sudah menjadi gaya hidup kita, sudah menjadi nadi kita, menjadi satu dengan Anda dan saya. Gak terpisahkan. Kemana-mana gak bisa lepas dari doa. Kemana-mana gak bisa lepas dari pujian penyembahan. Bawa hadirat Tuhan tiap waktu. Saudara, itu gak bisa terjadi kalau integritas tidak dibangun. Kalau rumah Tuhan tidak dibangun. Siapa di sini mau melakukannya? Semua mau? Puji Tuhan, haleluya. Saudara dikasih Tuhan, nah kalau mau melakukan, kita dengerin nasihat dari Opa Daud, ya. Opa Daud kasih nasihat kepada Salomo, ya. Papa Daud memberi nasihat kepada Salomo. Salomo, ya. Ini ada tuntunan Tuhan dikasih tahu begini, arahkanlah hati dan jiwamu mencari Tuhan. Ya, nomor 1, hati mencari Tuhan. 2, jiwa mencari Tuhan. Ya. Saudara dikasih Tuhan ada 3 ya, nanti saya akan kasih tahu yang ketiga. Yang pertama adalah hati mencari Tuhan. Kalau mau membangun rumah Tuhan, maka hati harus selalu mencari Tuhan. Apa itu hati? Bahasa Ibraninya hati itu lebab. Bahasa Yunaninya kardia. Saya langsung simpulkan aja. Ya, ini bicara soal pemahaman, understanding, conscience, suara hati, resolution, determination, keteguhan, energi yang kita taruh dalam hidup kita untuk mencari Tuhan. Menjadikan Tuhan prioritas, menjadikan Tuhan pusat kehidupan, menjadikan Tuhan motivasi kita, karakter kita. Kalau disimpulkan begini, seluruh totalitas hidup yang mencari dan memastikan kehadirannya. Bayar harga. Berjuang. Supaya Tuhan terus ada dalam hidup. Ya, kan kita tahu Tuhan tidak suka sama orang yang sombong ya. Ayat-ayat tentang kesombongan banyak banget. Nah kalau udah tahu, jangan sombong. Jadi sepanjang tahun 2021 tuh kita jaga supaya hal-hal yang bisa menjaga kita dan Tuhan tidak terpisah, jangan hadir. Ya, kita jaga hidup benar. Kita jaga hidup benar, hidup kudus. Di tiap kali kita mau lemah, kita ada dalam posisi di mana ada keputusan, aduh ini kok kayaknya kalau nggak nipu nih nggak berhasil nih, harus nipu. Wah, kita mesti jaga nih, jaga. Kalau aku nipu nih Tuhan ninggalin aku nih. Wah, nggak deh. Gak dah, supaya hadirat Tuhan tetap jalan sama saya memilih untuk rugi. Wow, ya. Ada Mazmur yang berkata, siapakah orang yang bisa naik ke gunung kudus Tuhan? Ya, orang yang bahkan gak apa-apa kalau rugi. Lebih baik dia pegang semua janjinya. Gitu. Saudara dikasih Tuhan, ya hatinya mencari Tuhan. Yang penting Tuhan senang. Ya, yang penting Tuhan senang. Mau gak saudara? Jadikan Tuhan prioritas. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Amin. Hanya Tuhan. Filipi 2 ayat 5 bilang, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dia jadi fokus kita.
Yang kedua, jiwa mencari Tuhan. Hati mencari Tuhan, jiwa mencari Tuhan. Jiwa, Ibraninya nefes, Yunaninya bilang psukai. Ya. Nafas, activity of mind, will, and character. Mencari apa yang bisa menyenangkan Tuhan. Pikiran kita pakai untuk menyenangkan Tuhan. Kehendak kita untuk nyenangin Tuhan. Karakter kita untuk nyenangin Tuhan. Kalaupun gak ngerti apa yang bisa nyenangin Tuhan, minimal gini, jangan nyakitin Tuhan. Ya, saudara dikasih Tuhan, samain selera kita sama selera Tuhan. Ya. Di Maliaki 3 ayat 3 sampai 4 kalau gak salah ya. Saudara dikasih Tuhan, di sana dikatakan begini, ada sebuah ayat yang cerita begini. Ada 2 orang nih mau mempersembahkan persembahan. Yang satu tidak dimurnikan. Persembahannya ternyata tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau orang itu dimurnikan supaya persembahannya itu menyenangkan hati Tuhan. Jadi dimurnikan itu supaya bisa menyenangkan Tuhan. Ya. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita melakukan sesuatu, lalu kita mengalami proses, sebenarnya kalau kita lulus dari proses itu, kita menyenangkan Tuhan. Rela enggak? Relakan diri. Yuk relakan diri. Fokusnya ke Tuhan. Karena kita cuma mau menyenangkan Tuhan. Ya, cuma mau menyenangkan Tuhan. Jadi yang pertama tuh hati mencari Tuhan. Yang kedua, jiwa mencari Tuhan. Dan dalam tradisi Yahudi, hati dan jiwa kalau disatukan untuk mencari Tuhan, ini sebenarnya sekali lagi bicara soal totalitas. Seluruh hidup kita fokusin untuk nyenangin Tuhan. Kalau enggak, integritas enggak akan bisa kita jaga. Kita cuma sanggup jaga integritas kalau kita cinta sama Tuhan dengan luar biasa. Amin. Mau menyenangkan Tuhan. Yang ketiga, tadi Daud memberi petunjuk kepada Salomo. Mulailah mendirikan tempat kudus supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Bukan kebetulan dia taruh bagian itu, saudara. Karena bisa saja Salomo mendirikan sebuah gedung besar tapi untuk nama Salomo. Tapi Tuhan lewat Daud bicara kepada Salomo, yang kau dirikan bukan untuk nama siapa-siapa, itu untuk nama Tuhan. Saudara mau bangun integritas, mau bangun rumah Tuhan, rumah itu didirikan untuk nama Dia, nama Tuhan. Motivasi. Apa yang kita lakukan di kantor, untuk siapa? Kita lakukan di dalam keluarga, untuk siapa? Kita layani Tuhan di gereja, untuk siapa? Motivasi kita, nama pribadi, nama rayon, nama gereja, harus nama Tuhan. Be a selfless, nameless servant of God. Integrity. Kalau engkau hidup bukan untuk dirimu lagi, tapi hidup untuk Tuhan. Saudara, firman ini jadi rema banget buat saya masuk 2021. Saya sharing hari ini, saya berdoa itu jadi rema buat saudara juga. Hidup bangun semuanya untuk Dia. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, oh, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku.
Orabaya shana baya radia bataka baya shana baya radia baya shana baya radia baya. Orabataka baya shana baya radia baya shana baya. Mari kita angkat hati kita sama-sama. Hamba berdoa, firman singkat ini Tuhan jamah dan urapi, sehingga yang kami dengar, yang kami saksikan bukan cuma menjadi tontonan, tetapi masuk dalam hati dan hidup kami semua. Engkaulah Tuhan yang kami cari dan kejar, terus kepadamu-lah pikiran, hati, jiwa kami tertuju. Dan apapun yang kami bangun dalam hidup kami 2021 itu untuk nama Tuhan. Menyenangkan-Mu, mencintaimu lebih lagi. Tolong kami Tuhan. Gak mungkin kami bisa lakukan tanpa Tuhan campur tangan. Roh Kudus tolong kami Tuhan. Hamba berdoa, jamah jemaat-Mu yang sakit, nama Yasyakaba, yang lemah tubuh, jamah dalam nama Yesus. Sembuhkan, kuatkan, supaya mereka bisa bangun rumah Tuhan, supaya mereka bisa bangun integritas. Kuatkan, sembuhkan, sehingga bisa dipakai sama Tuhan untuk penuaian jiwa besar-besaran. Kuatkan dan sembuhkan, berkati ya Tuhan, supaya bisa mereka semua dipakai jadi messenger of the third Pentecost. Jamah dalam nama Yesus Tuhan, berkati semuanya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Keluarga-keluarga dipulihkan, diberkati. Dan tiap pribadi lepas pribadi yang beribadah pada hari ini, semua diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, makasih. Terima kasih. Makasih Tuhan. Ucap syukur buat semuanya. Kami sudah terima berkat dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan.